Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi isanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Kita diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, diberikan keafiatan, diberikan kesempatan, sehingga pada malam yang penuh berkah ini, di malam Jumat yang mulia, kita kembali hadir di dalam kajian ngaji live Nutizen TV dengan kerjasama Ikatan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini beroleh rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat muslim di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema kajian kita pada malam hari ini, yakni keberkahan umur dan resolusi awal tahun. Alhamdulillah, pada tanggal 10 Agustus kemarin kita merayakan tahun baru Islam 1443 Hijriah. Ini adalah momentum yang sangat penting bagi kita, khususnya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali melakukan evaluasi terhadap perjalanan hidup ini. Ternyata usia kita semakin bertambah, umur kita juga semakin bertambah. Dengan pergantian tahun, dengan beralihnya tahun 1442 Hijriah ke 1443 Hijriah, ada peningkatan umur kita, meskipun sebenarnya pada hakikatnya usia kita akan semakin berkurang. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang umur dan usia, ini di dalam bahasa Indonesia, antara umur dengan usia itu hampir tidak bisa dibedakan. Sama, apa itu umur, apa itu usia, sama saja. Sebagaimana kalau kita bertanya, berapa umur Anda? Atau berapa usia Anda sekarang? Nah, dari pertanyaan ini kita sudah bisa memahami bahwa umur dan usia itu maknanya sama. Karena memang yang disebut dengan usia dan umur itu dalam pemahaman kita selama ini adalah lamanya hidup seseorang di dunia. Jadi berapa lama seseorang hidup itu di dunia, itu yang disebut dengan usia atau umur. Umurnya hidup di dunia ini 30 tahun. Usianya hidup di dunia ini 40 tahun. Sama pemaknaannya antara umur dengan usia. Di dalam bahasa Arab itu ada kajian-kajian yang berkaitan dengan umur dan usia. Meskipun sama pada hakikatnya, tetapi setelah dilakukan kajian-kajian, ada sedikit perbedaan antara umur dengan usia. Kita mendengar di dalam bahasa Arab itu ada kata sinun.
gigi. Sinun juga diartikan dengan usia. Untuk menentukan seekor binatang yang bisa dikorbankan atau yang bisa dijadikan sebagai hewan akikah, menentukan usia daripada binatang itu melihat dari giginya. Sehingga dari gigi itulah diketahui berapa usia hewan yang kita lihat itu yang layak untuk dijadikan sebagai korban atau sebagai akikah. Jadi melihat gigi akan diketahui usia, sehingga usia itu juga bisa dikatakan dalam bahasa Arab as-sinnu atau sinun, yang makna dasarnya adalah gigi. Kemudian umrun. Umrun ini diartikan sebagai kemakmuran. Mengapa umur itu yang semestinya adalah angka-angka, tapi dalam bahasa Arab diartikan dengan makmur? Artinya adalah bagaimana seseorang memanfaatkan waktu yang Allah sediakan untuk dia, untuk kemakmuran dirinya, sehingga disebut dengan umur. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita maknai tentang perbedaan antara sinun dengan umrun, kalau sinun itu usia dipandang dari sisi fisik, sementara umrun usia dipandang dari sisi non fisik atau isi dari umur yang digunakan. Itu yang disebut dengan umrun. Ketika orang mendapatkan kemanfaatan dari usia yang dia dapatkan, yang diberikan kepadanya, ketika pada saat dia mendapatkan kemakmuran, kesejahteraan, kebahagiaan dari usia yang diberikan kepadanya, maka itu dimaknai sebagai umrun, umur dalam Islam. Begini pemahaman-pemahaman para ilmuwan, para ulama berkaitan dengan apa yang perbedaan antara umur dengan usia. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan demikian usia itu dipahami sebagai masa hidup secara biologis. Masa hidup secara biologis itu diartikan dengan pertambahan umur. Pertambahan umur biasa juga berkaitan dengan perkembangan fisik seseorang. Nah, bertambahnya umur dari umur 1 ke 2, 2 ke 3, 3 dan seterusnya, secara biologis ini dipahami sebagai usia dalam pemaknaan kata. Sementara umur ini dipahami sebagai masa hidup yang dikaitkan dengan sejarah kehidupannya. Jadi umur itu berkaitan dengan sejarah kehidupan, jejak-jejak kehidupan dari apa yang dia lalui dari hari ke hari, apa yang sudah dia buat, apa yang sudah dia lakukan dari perjalanan hidupnya, itu disebut dengan umur. Sehingga bisa dikatakan ada orang yang usianya sedikit tapi umurnya panjang. Dia hanya menghabiskan hidupnya hanya sekian tahun, tapi ternyata umurnya itu panjang, bahkan melewati batas-batas waktu. Sudah meninggal 100 tahun yang lalu, akan tetapi masih dikenang sampai sekarang. Itu artinya dia memaknai umurnya itu dalam kehidupan yang penuh dengan makna. Itu makna umur yang sebenarnya. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan ini ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi atau At-Tirmidzi. Beliau mengatakan bahwa khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Panjang umurnya, baik amalnya, itu adalah sebaik-baik manusia. Sementara
Wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia adalah man tala umruhu wa sa'a amaluhu, orang yang panjang umurnya tapi akhlaknya, perbuatannya adalah perbuatan yang buruk. Itu seburuk-buruk manusia. Nah, ini memaknai umur dari apa yang dilakukan. Dengan demikian, kalau berkaitan dengan umur, itu pasti ada kaitannya dengan apa yang dia lakukan, apa jejak-jejak dari umur yang dia lakukan. Sehingga umur ini tidak akan berakhir dengan sia-sia. Setiap hari kebaikan apa yang dilakukan, setiap jam apa yang dilakukan, kebaikan apa yang dilakukan. Itu pemaknaan terhadap umur yang Allah berikan kepada kita, yang bisa kita maknai, yang kita bisa fahami, kita ambil hikmahnya dari pergantian tahun, dari tahun yang lalu ke tahun yang sekarang kita jalani. Perkara dia tahun baru Masehi ataupun tahun baru Islam, yang pasti yang bahwa pergantian tahun adalah berubahnya situasi dan kondisi seseorang dari sisi usia. Kalau dia menggunakan perhitungan usianya dengan menggunakan tahun Masehi, maka pergantian tahun Masehi adalah pergantian umurnya. Tapi kalau dia menggunakan tahun Hijriah sebagai pergantian umurnya, maka pergantian umur di tahun Hijriah itu dimaknai sebagai perubahan kondisi dari masa yang lalu kepada masa yang sekarang. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan juga dengan betapa pentingnya umur ini, betapa pentingnya usia dikaitkan dengan amal perbuatan seseorang. Artinya makna usia, makna umur itu akan lebih berharga, akan lebih bermanfaat kalau dikaitkan dengan amal perbuatan. Suatu saat seorang sahabat, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayun nas khair, mana manusia yang paling baik? Kata Rasulullah, semana dengan hadis ini adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Yang paling baik itu adalah orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya, baik aktivitas kehidupannya. Di hadis yang lain diseriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah bertanya kepada sahabat, ala ukhbirukum bi khiyarikum, ala ukhbirukum bi khiyarikum, maukah kalian saya kabarkan, saya informasikan orang yang terbaik di antara kalian? Bi khiyarikum. Kata sahabat, bala ya Rasulullah, kami mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, kalau Rasul, atwalukum a'maran wa ahsanukum akhlaqan. Jadi orang yang paling baik di antara kalian itu adalah atwalukum a'maran, orang yang paling panjang umurnya. Jadi orang yang panjang umurnya, wa ahsanukum akhlaqan, dan yang paling baik akhlaknya. Jadi sekali lagi Rasulullah SAW itu ketika berbicara tentang usia, maka dia akan mengkaitkan dengan amal. Jadi usia tidak berdiri sendiri, tapi usia berkaitan dengan apa konten dalam usia itu, apa substansi dari usia yang Allah berikan kepada setiap orang. Maka kembali kepada jawabannya adalah usia harus benar-benar bermanfaat dengan amal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap usia yang Allah berikan kepada kita, berapapun batasnya, kemudian umur yang kita jalani ini dari hari ke hari semakin bertambah, pada dasarnya adalah mengarah kepada batas akhir usia yang Allah tetapkan kepada kita. Kalau misalnya kita ditetapkan umur 70 tahun, maka pertambahan umur itu adalah mengarah kepada batas akhir. Dan batas akhir itu tidak akan bisa berubah. Idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang penetapan, penatang ajal, tidak ada yang bisa mampu memajukan, memundurkan, dan tidak ada yang mampu untuk memajukan. Itu batas akhir. Maka pertambahan usia itu adalah
menuju kepada batas akhir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang ditetapkan oleh Allah umurnya panjang, ada yang umurnya pendek. Sahabat Nabi yang paling panjang umurnya itu adalah Anas bin Malik. Itu sahabat Nabi yang menjadi khadimur Rasul. Beliau adalah pelayannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyiapkan terompah Rasulullah adalah Anas bin Malik. Yang menyiapkan air wudhu Rasulullah adalah Anas bin Malik. Semua kebutuhan Rasulullah itu ditangani oleh Anas bin Malik. Berapa usianya sampai meninggal? Meninggalnya di Basrah. Beliau meninggal pada umur 103 tahun. Sehingga melewati beberapa generasi. Jadi Rasulullah, Anas bin Malik itu masa sahabat dia lewati, kemudian masa kekhalifahan Bani Umayyah dia. Jadi sampai 100, jadi sahabat Rasulullah yang meninggal paling terakhir itu adalah Anas bin Malik pada usia 103 tahun. Tapi umurnya adalah umur yang benar-benar bermanfaat bagi umat. Panjang umurnya tapi bermanfaat bagi umat. Ada juga ulama bahkan sebagai khalifah dengan usia yang pendek tapi penuh dengan umurnya sangat bermanfaat bagi orang lain. Siapa itu? Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu diangkat jadi khalifah pada umur 37 tahun. 37 tahun jadi khalifah. Kemudian beberapa lama memimpin, beliau meninggal dunia dalam usia juga yang relatif singkat. Tapi sangat bermanfaat umur yang diberikan kepadanya. Dia adalah khalifah yang paling adil di kalangan khalifah Bani Umayyah. Bahkan dikatakan sebagai khalifatul khamis, khalifah yang kelima, karena keadilannya, karena kewaraannya, karena kezuhudannya. Luar biasa seorang khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz ini. Sekarang kita berharap umur yang berkah. Allah berikan kita ini umur. Meskipun kita tidak tahu sampai batas umur keberapa kita akan meninggalkan dunia ini, dan kita tidak tahu berapa batasan umur usia yang Allah berikan kepada kita. Ya, tapi yang pasti bahwa bagaimana usia kita sekarang ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya hingga meraih keberkahan. Jadi bagaimana caranya umur itu bisa berkah? Sebelum kita memahami tentang apa itu umur yang berkah, kita harus tahu dulu apa itu berkah. Berkah itu apa? Kadang-kadang kita memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kata berkah di dalamnya. Atau misalnya ketika kita menghadiri acara pesta perkawinan, maka kita mengucapkan doa kepada yang melaksanakan perkawinan, ya, kedua pengantin, kedua mempelai, itu ada doa, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair wa afiyat. Ini adalah doa mohon keberkahan kepada orang yang melaksanakan perkawinan. Ada juga orang yang berbuat kebaikan, biasanya kita doakan dengan barakallahu lak, ya, semoga Allah berikan berkah kepadamu, atau barakallahu fikum, semoga Allah memberi berkah dalam seluruh urusan-urusanmu, seluruh kehidupanmu. Apa itu berkah sebenarnya? Berkah ini dalam kamus Lisanul Arab, ya, ada kamus Lisanul Arab menyebutkan secara loghah, secara bahasa, berkah itu adalah an-nama'u wa ziyadah. An-nama' wa ziyadah. An-nama' itu artinya tumbuh, berkembang. Tumbuh dan berkembang. Az-ziyadah artinya bertambah. Jadi kalau bicara secara bahasa, keberkahan itu sesuatu yang terus berkembang dan sesuatu yang terus bertambah. Itu berkah. Berkembang dan bertambah. Kemudian secara istilah, makna istilahan itu berkah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan.
Jadi kalau keburukan yang bertambah itu tidak bisa disebut dengan berkah, meskipun berkah itu secara bahasa artinya ziyadah, tapi tidak pas dipadankan dengan keburukan, karena keberkahan ini dia lebih mengarah kepada kebaikan. Ziyadatul khair itu keberkahan, bertambahnya kebaikan. Atau dalam pemahaman yang lain, al-barakatu ziyadakum fi ta'ah, yazidukum fi ta'ah. Yazidukum fi ta'ah itu artinya bertambahnya ketaatan kalian. Ketika engkau melakukan ketaatan dan bertambah terus ketaatan itulah yang disebut dengan berkah. Jadi seseorang ketaatannya bertambah, maka berarti usianya itu adalah usia yang berkah. Karena dari usia yang Allah berikan kepadanya dalam bentuk ketaatan, maka ketaatan itu terus dia tambah. Dari ketaatan yang satu kepada ketaatan yang lain, atau dia menambah amal ketaatannya itu kepada Allah dengan amal-amalan yang lain. Jadi bukan hanya sekedar amalan yang biasa, tapi amalan yang benar-benar dia lakukan dengan penuh keikhlasan, dengan baik secara kualitas maupun kuantitas. Itu disebut dengan az-ziyadah. Jadi ziyadatul khair itu atau ziyadatu fil khair itu adalah definisi yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali. Yang disebut berkah itu adalah ziyadatu fil khair. Kemudian al-barakah sebagaimana yang disebutkan oleh Raghib Al-Isfahani atau Al-Asfahani itu menyebutkan bahwa al-barakah itu adalah thubutul khair ilahi fi syai'. Thubutul khair al-ilahi fi syai'. Jadi penetapan kebaikan Tuhan, kebaikan Allah dalam sesuatu, itu disebut dengan barakah. Jadi kebaikan Allah, ya, kebaikan yang Allah berikan kepada sesuatu dan kebaikan itu ditetapkan oleh Allah terhadap sesuatu itu disebut dengan barakah. Itu dalam pemahaman yang lain sebagaimana disampaikan oleh Ar-Raghib Al-Isfahani. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang tips apa yang bisa kita lakukan agar umur ini benar-benar penuh dengan berkah? Tentunya ada tips-tipsnya. Ya, apa yang harus kita lakukan agar umur ini bisa benar-benar penuh berkah? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah yakin bahwa umur yang Allah berikan kepada kita ini, usia yang Allah berikan kepada kita itu akan dipertanggungjawabkan, di hadapan Allah. Jadi tidak boleh main-main dengan usia, tidak boleh main-main dengan umur. Karena umur ini setiap detiknya, setiap jamnya, setiap menitnya, setiap hari, minggu, bulan, tahun itu ada pertanggungjawabannya. Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Kemudian mereka akan ditanya, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat yang mereka gunakan, termasuk umur ini adalah nikmat yang nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat umur panjang, dan itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah. Sahabat-sahabat muslim, dan memang di dalam hadis Rasulullah dikatakan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an khamsin. Tidak akan bergeser telapak kaki anak Adam nanti di hari kiamat sebelum ditanya 5 perkara. Apa yang 5 perkara yang ditanyakan itu? An umrihi fima afnahu, tentang umurnya kemana dia habiskan. Tentunya pertanyaan ini akan dimulai dari ketika seseorang masuk usia baligh. Dan saat sudah masuk usia baligh, maka sejak itu mulai diperhitungkan tentang umur seseorang. Itu akan ditanya satu persatu.
hari ini apa, besok apa, dan seterusnya. Nah, pertanggungjawaban umur itu, ini adalah pekerjaan yang paling berat. Karena kalau ditanya 1 tahun digunakan untuk apa, bagaimana kita menjawab umur 1 tahun itu kan tidak hanya mungkin dengan satu jawaban. Tidak akan mungkin dengan satu jawaban ketika kita ditanya tentang umur kita ini diselesaikan untuk apa. Sejak usia 17 tahun misalnya, sejak usia 16 tahun, tahun berikutnya dimanfaatkan untuk apa. Nah, kemudian wa an syababihi fima ablahu, tentang masa mudanya, kemana dia habiskan masa muda itu. Nah, karena memang kenapa harus masa muda? Karena masa muda ini masa yang memang benar-benar seseorang berada dalam kondisi yang sulit untuk menetapkan diri pada kebaikan, karena dia masih dalam kondisi yang sangat labil. Tapi disitulah sebenarnya pertanggungjawaban usia yang paling kritis. Kalau di masa tua kan sudah jelas, ada masa tua yang sudah tetap dalam kejahatan, ada masa tua yang sudah tetap dalam kebaikan. Tapi masa muda ini adalah masa yang dimana seseorang masih bisa sesuai dengan dengan bendera di mana angin bertiup, di situ dia pergi. Maka disitulah usia yang paling kritis yang dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa muda kemana? Dimanfaatkan untuk apa? Apakah dimanfaatkan lebih banyak kepada kejahatan atau pada kebaikan? Nah, disinilah ditanya tentang. Nah, kalau bicara tentang masa muda juga berkaitan dengan umur. Kemudian wa an malihi, tentang hartanya. Aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia manfaatkan, dia nafkahkan. Nah, mencari harta ini kan juga berkaitan dengan perjalanan usia. Jadi kalau dia berdagang, dia bertani, dia jadi pegawai, dia jadi seorang pengusaha dan sebagainya, setiap hari yang dia lakukan, dia mencari rezeki itu, mencari harta itu, juga melewati tahapan-tahapan umur, tahapan-tahapan waktu, dan di situ juga usia. Jadi sebenarnya apapun yang kita lakukan itu tidak akan lepas dari perjalanan usia yang dilakukan oleh seseorang. Nah, sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima adalah wa an ilmihi fima amila bihi, dan tentang ilmunya dia amalkan untuk apa? Bagaimana dia mengamalkan ilmunya itu yang ditanya juga. Nah, mengamalkan ilmu juga ini berkaitan juga dengan perjalanan waktu. Kapan dia mengamalkan ilmunya, di mana dia mengamalkan ilmunya, berapa lama dia mengamalkan ilmunya. Nah, jadi apapun yang dilakukan oleh seseorang tidak terlepas dari perjalanan waktu yang Allah berikan kepadanya. Kemudian yang kedua, tips apa yang bisa kita lakukan selain meyakini bahwa usia, umur itu dipertanggungjawabkan. Kalau seseorang memahami bahwa ternyata umur ini ada batasannya, maka dia tidak akan pernah menyia-nyiakan umurnya. Sebab jangan sampai dia terkejut ternyata umurnya telah selesai, umurnya telah berakhir. Ada orang ketika ditimpa COVID, dia sudah berpikir jangan-jangan ini akhir kehidupan saya. Jadi sebenarnya sakit itu juga ada manfaatnya, mengingatkan seseorang bahwa usia ini pasti akan berakhir. Sekarang ini apalagi banyak orang yang masih muda, di media sosial tiba-tiba terdengar kabar dia sudah menghembuskan nafasnya, mengakhiri usianya, menghabiskan sudah umurnya pada saat yang Allah sudah tentukan kepadanya. Yang kedua, bagaimana tips umur itu bisa bermanfaat, bisa ada berkahnya, adalah mengisi umur itu dengan amal-amal yang terbaik. Mengisi umur dengan amal-amal yang terbaik. Tentunya kita sudah harus bisa memilih dan memilah amal-amal yang terbaik yang bisa memberikan berkah kepada umur kita. Pertama yang dilakukan sebagaimana yang para ulama menyampaikan dalam buku-buku mereka, dalam kitab mereka,
disebutkan yang pertama yang bisa dilakukan adalah menghubungkan silaturahim. Ini salah satu amalan yang bisa membuat umur itu menjadi berkah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada ayyubsata lahu fi rizqih," siapa yang ingin diluaskan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan ingin dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menghubungkan silaturahim. Jadi kalau orang yang hubungkan silaturahim itu insya Allah panjang umurnya. Mengapa? Karena dia berbuat kebaikan kepada orang dan kebaikannya itu selalu dikenang. Tapi siapa yang memutuskan silaturahim, maka kebaikannya orang akan putuskan. Meskipun dia sudah meninggal dunia, tapi kalau dia orang yang baik dalam silaturahim kepada orang lain, kepada tetangganya, kepada saudaranya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada masyarakat di lingkungannya, maka umurnya itu akan terus dikenang selama-lamanya. Itu disebut dengan wa yunsa'alahu fi atharihi. Athar itu artinya jejak. Jadi jejak-jejak kebaikan dari umur yang yang Allah berikan kepadanya, dan umur itu dia manfaatkan kebaikan dengan berbaik kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, berarti dia benar-benar bersilaturahim dan memanjangkan umurnya. Sehingga meskipun usianya umurnya pendek ya, tapi usianya terus dikenang. Ya, atau usianya pendek tapi umurnya tetap terus dikenang, karena umur itu berkaitan dengan yang sifatnya non fisik. Usianya ya paling cuma 30 tahun, tapi umurnya terus dikenang. Itu disebut dengan umur, karena silaturahim yang dilakukan. Yang kedua, tips agar umur ini berkah adalah bagaimana caranya kita mencari amal yang pahalanya Allah lipat gandakan. Memang setiap amal kebaikan itu Allah lipat gandakan dengan 10 kebaikan. Tapi ada pahala yang memang benar-benar berlipat ganda, yudha'iful lima yasha. Allah menggandakan itu pahala dengan sebesar-besarnya. Misalnya bersedekah ya. Bersedekah itu dengan 1 biji melahirkan 7 tangkai ya. Satu tangkai 100 biji gitu kan. Biji ditanam melahirkan 7 tangkai, dan setiap tangkai ada 100 biji. Nah, pahala sedekah, pahala infak, pahala zakat, nah ini semua adalah pahala yang benar-benar dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi carilah amal perbuatan yang berlipat ganda pahalanya. Yang ketiga, tips agar umur ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana beramal dengan amalan yang terus mengalir pahalanya meskipun sudah meninggal dunia. Ya. Meskipun sudah meninggal dunia tapi tetap mengalir pahalanya. Pahala apa itu? Para ulama mengkerucutkan pemahaman tentang pahala yang mengalir itu adalah sesuatu yang diwakafkan di atas bumi ini, yang tetap bertahan kemanfaatannya meskipun dia telah meninggal dunia. Mewakafkan tanahnya untuk pesantren, mewakafkan tanahnya untuk madrasah, mewakafkan tanahnya untuk masjid, mewakafkan tanahnya untuk dibuat panti asuhan, rumah-rumah Quran, rumah-rumah hadis yang di dalamnya ada kebaikan-kebaikan. Ini adalah pahala yang terus mengalir, yang insya Allah akan dikenang selama-lamanya. Sekarang ini kita ada orang yang meninggal dunia, tapi ternyata begitu banyak orang yang datang melihat jenazahnya karena kebaikan yang dilakukan. Dia mewakafkan dirinya, mewakafkan tanahnya untuk kepentingan sebuah pesantren, sebuah madrasah. Ini luar biasa, sehingga umur itu penuh berkah. Sahabat-sahabat muslim, terakhir, biasanya di setiap akhir tahun ya, memasuki tahun baru, ada yang disebut dengan resolusi. Apa itu resolusi? Resolusi itu adalah janji yang dibuat oleh diri sendiri untuk memulai sesuatu yang baik. Itu namanya resolusi. Jadi ada janji, ada komitmen diri untuk melakukan sesuatu yang baik, untuk merencanakan sesuatu yang terbaik di tahun ini. Jadi meskipun sebenarnya ini tidak ada dalam anjuran yang
Tapi kalau kita bicara tentang resolusi, janji yang terbaik yang akan kita lakukan pada tahun ini, sebenarnya semakna dengan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niat. Jadi kalau pada tahun ini kita beramal yang baik, dengan niat yang baik, diawali dengan niat yang baik untuk melakukan kebaikan, merubah diri kita, meninggalkan amal-amal perbuatan buruk pada tahun ini, berjanji semaksimal mungkin, itu disebut dengan resolusi. Nah, resolusi apa yang harus kita lakukan pada tahun ini? Banyak resolusi yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah, maupun resolusi yang berkaitan hubungan kita dengan sesama manusia. Itu yang kita lakukan. Apapun model resolusinya, silakan dibuat kalimatnya. Saya tahun ini insya Allah akan melakukan ini. Saya tahun ini akan melakukan ini. Saya tahun ini akan berjanji akan meminang seorang perempuan yang terbaik misalnya. Itu adalah resolusi. Tapi harus ada usaha di dalamnya. Resolusi itu bukan berarti ketika tidak terpenuhi, bukan berarti itu sebuah kegagalan. Akan tetapi resolusi itu adalah sebuah komitmen untuk berbuat kebaikan, dan kebaikan itu ditindaklanjuti dengan usaha. Tidak hanya sekedar resolusi kemudian tidak lanjuti dengan usaha-usaha kebaikan. Maka setiap orang kalau dia berjanji pada tahun ini saya akan berbuat kebaikan, saya akan berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, maka tahun ini adalah resolusi terbaik baginya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang terbaik ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah dirimu sebelum engkau dihisap di hari kemudian nanti atau di hari kiamat nanti. Baik, sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang menyaksikan acara ini secara langsung. Disilakan. Dari Wahid Asnawi Gorontalo. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pandangan Ustaz terkait kebijakan pemerintah yang menunda tahun baru Hijriah yang harusnya jatuh pada hari Selasa tapi ditunda pada hari Rabu, padahal sama saja aktivitasnya? Baik, kadang-kadang kita memahami ini dengan secara keliru. Tahun Hijriah itu tetap tanggal 10 Hijriah, tanggal 10 Agustus. Hanya memindahkan liburnya, bukan memindahkan tanggal hijriahnya. Tanggal hijriah yang satu Muharram itu kan tanggal 10 Agustus. Itu tetap dia adalah tahun baru Islam. Akan tetapi liburnya yang dipindahkan. Kemudian misalnya karena yang dikhawatirkan oleh pemerintah adalah ketika ada itu kan hari Selasa, Sabtu Ahad itu kan libur kantor. Sabtu Ahad yang dikhawatirkan ada yang minta cuti di hari yang terjepit itu, hari Senin, sehingga bersambung ke hari Selasa. Ada 4 hari waktu yang bisa dimanfaatkan, dan itu berpeluang untuk pergi pulang kampung, pergi ke tempat-tempat wisata yang untuk kondisi di Jawa itu sangat memungkinkan, sehingga dipindahkan oleh negara, oleh pemerintah untuk menghindari terjadinya kerumunan-kerumunan, hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian ada lagi yang mengatakan Maulid juga dipindah, karena juga bertepatan hari Selasa. Nah, dimungkinkan lagi akan terjadi lagi yang seperti tadi persoalannya, sehingga dipindahkan. Maulidnya tetap pada hari itu, tapi liburnya yang dipindahkan, bukan peringatannya, liburnya yang dipindahkan. Jadi kalau misalnya memperingati pada hari itu tidak ada masalah. Memperingati 1 Muharram tanggal 10 Hijriah, tanggal 10 Agustus kemarin di masjid-masjid di mana-mana, tidak ada yang melarang. Hanya libur yang dipindahkan. Ada pertanyaan begini. Kenapa Natal tidak dipindahkan liburnya? Ya, karena itu hari raya. Hari raya harus libur. Karena itu orang beribadah di gereja. Sama dengan misalnya hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri kalau jatuh pada hari Selasa, itu tidak akan dipindah ke hari Rabu. Ya. Tetap orang akan melaksanakan. Jadi tanggalnya tetap, peringatannya tetap, yang dipindahkan adalah liburnya. Ini yang kadang-kadang dipahami. Saya juga termasuk orang yang tidak membuat komen, tidak memberikan komen ketika ada postingan atau iya begini, kenapa begini, diurutlah begini, tiba-tiba sampai pada hari Natal sepertinya ada ketidakadilan terhadap Islam. Padahal tidak.
Jadi keandaikan juga hari Selasa itu hari raya Idul Fitri, kan itu kan hari raya. Nah, hari raya ini jadi liburnya pada saat itu juga, pada saat hari raya, dan tidak akan dipindahkan pada besok itu. Nah, karena memang ada libur bersama yang berkaitan dengan hari-hari itu, ya, satu hari sesudahnya atau sehari sebelumnya. Nah, saya pikir ini mungkin bisa menjadi jawaban bahwa sebenarnya janganlah kita memperturutkan emosi hanya karena kebijakan-kebijakan pemerintah yang menurut kita bias, tapi sebenarnya itu adalah bentuk upaya pemerintah, bukan karena saya pemerintah juga, tidak, tapi karena memang saya memahami ini secara objektif menurut pemikiran saya. Meskipun oke lah, tidak berbeda pemikiran dengan orang itu tidak ada masalah, tapi saya tetap yakin bahwa pemikiran saya adalah sesuai dengan kemaslahatan bersama, seperti itu ya. Yang kedua dari Satriwibowo, ya, dari Jawa Tengah. Ya, Satriwibowo jadi Jatinegara ya, Jawa Tengah ya, silakan. Ustadz, mengapa fenomena tahun baru Masehi lebih ramai daripada tahun baru Islam, sedangkan Indonesia mayoritas Muslim? Pertama, kenapa tahun baru Masehi itu lebih ramai daripada tahun Masehi? Karena kita sendiri tidak memahami tentang betapa pentingnya tahun baru Islam itu dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan sehari-hari pun saya tanya kepada kita semua, mana yang kita lebih banyak gunakan, tanggal Masehi atau tanggal Hijriah? Itu dulu. Ketika kita membuat undangan pesta perkawinan, yang kita masukkan di situ tanggal apa? Masehi. Tanggal Masehi. Iya kan? Itu satu. Ketika kita membuat janji dengan orang lain, yang kita gunakan tanggal apa? Masehi. Apalagi ketika kita buat surat, yang kita gunakan apa? Tanggal Masehi. Ya, semua acara yang kita lakukan ketika mengundang orang, yang kita gunakan tanggal Masehi. Jadi sebenarnya tanggal Masehi ini tidak ada masalah kita gunakan, karena memang dalam Islam juga ada hari perjalanan matahari dan bulan itu sebagai perhitungan terhadap waktu. Jadi menggunakan tanggal Masehi juga dengan menggunakan perhitungan matahari juga diakomodir dalam Al-Quran. Sama juga dengan pergantian bulan ya, akan tetapi memang sudah ada pengkaplingan bahwa Hijriah itu adalah tahun Islam, sementara Masehi adalah tahun secara umum. Jadi kita tidak boleh mengatakan ini pemilik agama tertentu, tidak. Tapi ini sudah merupakan penanggalan yang sifatnya global. Arab Saudi saja yang dulu menggunakan, sekarang silakan dicek ya, yang dulu menggunakan penanggalan Hijriah dalam kontrak-kontraknya dengan perusahaan besar dunia, sekarang sudah menggunakan tanggal Masehi. Karena itu berkaitan dengan kontrak-kontrak besar dalam sistem perdagangan, dalam bisnis-bisnis yang sifatnya universal. Nah, di sini kita harus memahami bahwa, kenapa kita lebih tahun Hijriah? Karena memang pemahaman agama kita ini rendah. Kita lebih mengutamakan hal-hal yang sifatnya umum dibandingkan dengan agama. Coba saya tanya sekarang, kalau ada acara-acara yang sifatnya umum, misalnya konser di lapangan, mana yang lebih banyak? Acara dakwah akbar di masjid atau konser di lapangan? Konser. Di lapangan, padahal di lapangan adalah acara sifatnya umum. Ya, konser, sementara di masjid asalnya sifatnya keagamaan. Jadi jangan tanya kenapa lebih banyak lebih ramai di umum, karena memang orientasi kita sekarang sudah kurang terhadap orientasi yang bersifatnya keagamaan. Nah, kalau misalnya tapi alhamdulillah masih ada juga yang memperingati secara di negara, memperingatinya juga di istana negara, kemudian dan tidak mungkin juga kita akan hari ulang tahun pergantian tahun baru Islam diramaikan dengan bakar-bakar balon misalnya, atau yang mercon yang kuat. Tidak harus seperti itu. Nah, sehingga mungkin ada cara pawai akbar semuanya tapi karena sekarang dalam kondisi pandemi Covid, sehingga memang hampir semua kegiatan itu tidak dilaksanakan secara ramai. Saya pikir itu jawabannya ya. Terakhir Ustaz, dari Arlan Mukwago, Kota Manado. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, hal apa yang paling disukai Nabi terhadap umatnya untuk menjemput atau melaksanakan tahun baru Islam?
Sebenarnya tahun baru Islam ini di zaman Rasulullah tidak ada. Tahun baru itu Islam itu sejak masa Khalifah Umar bin Khattab. Ketika ada surat yang dikirim, kemudian di surat itu tidak tertulis tanggal, tidak tertulis waktu, sehingga Sayyidina Umar bin Khattab berinisiatif untuk menetapkan kapan tahun baru Islam. Nah, apakah diambil dari hari kelahiran Nabi atau diambil dari apa? Maka disepakati pada saat itu bahwa tahun baru Islam itu, ya tahun baru Hijriah awalnya diambil dari saat proses Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Pertanyaannya, kapan Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah? Itu bukan bulan Muharram. Dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, ya, sejarah tentang Islam, tentang Rasulullah SAW dari awal sampai akhir, yang merupakan kitab yang menjorai penulisan sejarah Rasulullah SAW yang ditulis oleh Abdurrahman Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dari India, itu menyebutkan bahwa hijrah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah itu di bulan Rabiul Awal, ya, di bulan Rabiul Awal, bukan di Muharram. Nah, bulan Rabiul Awal itulah awal tahun baru Islam. Akan tetapi kan karena bulan pertama di Arab itu bukan Rabiul Awal, maka dihitunglah dari Muharram. Karena misalnya pada tahun ini, tahun 2021, ada kelahiran seseorang yang benar-benar yang spektakuler, yang luar biasa, ini dijadikan sebagai momen besar. Ternyata dia lahir pada bulan Agustus ini, maka bulan Agustus ini dibuatlah penanggalan terbaru, misalnya tahun Hendratmo misalnya, ya, karena Hendra atau misalnya dilahir pada, karena dia menjadi orang yang hebat, maka Hendra ini membuat ditetapkanlah bahwa hari kelahiran Hendra, bulan kelahiran Hendra sebagai tahun milenial misalnya. Nah, kapan mulainya tahun milenial itu? Dimulai dari tahun kelahirannya Hendra. Kapan tahun itu dimulai? Tahun 2021. Maka tahun 2021 awalnya bukan Agustus, tapi dari Januari. Nah, sehingga tahun milenial itu dimulai dari Januari, bukan dari Agustus. Begitu pemahamannya ketika bulan hijrahnya Rasulullah Rabiul Awal, tapi diperingati dari Muharram sebagai tahun baru Islam. Jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya sebagai bulan yang pertama dalam penanggalan Hijriah diambil dari Muharram. Tapi Muharram bukan sejarah hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi adalah tahun mulainya hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun itu, di tahun pertama, startnya dari Muharram, tapi hijrahnya pada bulan Rabiul Awal. Itu maksudnya. Dan ini tidak diperingati di zaman Rasulullah, ya. Tapi Muharram di zaman Rasulullah itu sudah ada, ya. Setiap tahun itu di Arab itu, sebelum ada penanggalan Hijriah, itu Muharram adalah bulan yang pertama bagi orang Arab. Tapi kalau tahun Hijriah dimulai dari masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian apa yang bisa dilakukan? Semua amal kebaikan, ya, yang terbaik dilakukan di awal Muharram itu, ya, di awal Muharram, di awal tahun baru itu adalah perbuatan-perbuatan yang terbaik. Amalan apa saja? Jadi amal membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengisi momen-momen yang terbaik dalam Islam itu dengan amal kebaikan, baik dia bersedekah, berinfak, kemudian berzikir, kemudian beramal soleh yang lainnya yang bermanfaat bagi orang lain. Tentunya itu adalah amalan yang paling terbaik di bulan apa saja, baik di bulan Muharram, di bulan Rabiul Awal di saat kelahiran Nabi, kemudian di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan apalagi, ya, di bulan Zulhijjah. Semua bulan itu punya, insya Allah punya keberkahan-keberkahan dalam hidup kita kalau kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau bicara ada tip khusus itu tidak ada, ya. Tapi kalau berbuat kebaikan, karena memang di zaman jangankan Islam, di orang kafir Quraisy saja ketika Muharram itu kan menghentikan perang karena menghargai bulan haram istilahnya.
bulan-bulan haram dalam Islam itu ada Muharram, ada Zulqa'dah, Zulhijjah, ya. Ya, itu adalah bulan-bulan haram yang tidak diizinkan untuk berperang. Orang kafir saja tidak mau berperang di bulan itu karena untuk menghargai bulan. Apalagi kita sebagai orang Muslim yang memang bulan itu adalah bulan yang terbaik buat kita sebagai awal tahun. Saya pikir itu yang saya bisa jawab. Mudah-mudahan malam ini banyak hal yang kita bisa dapatkan, meskipun banyak kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf. Insya Allah keberkahan Allah akan limpahkan terus kepada kita di tahun ini. Kita menjadi orang-orang yang benar-benar bisa bermanfaat bagi kehidupan diri kita, kehidupan orang-orang yang di sekeliling kita, kehidupan bagi bangsa dan negara yang kita cintai ini. Insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga wabah yang dihadapi oleh bangsa ini, oleh negara kita ini, oleh semua negara-negara yang lain, bisa Allah akan hindarkan, Allah akan singkirkan. Insya Allah kita tetap berada dalam kesabaran dan terus berdoa dan berusaha untuk agar apa yang kita harapkan, kita cita-citakan dapat tercapai. Allahumma haqiq lana ma